Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di channel ini. Nah, oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar channel YouTube ya, khusus buat teman-teman yang mungkin baru membangun untuk channelnya, walaupun hanya dengan menggunakan HP saja sama seperti saya, dan juga hanya memanfaatkan perekam layar seperti ini. Ya, ataupun buat teman-teman yang mungkin baru mulai aktif untuk di channel YouTube, saya doakan semoga cepat mendapatkan 1000 subscriber dan juga bisa cepat kejar jam tayang untuk di YouTube ya. Ini adalah sekitar 4000 jam waktu tayang. Nah, oke, jadi ada tips terbaru buat teman-teman semua untuk bisa cepat mendapatkan subscriber. Teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya adalah video short ya. Jadi untuk di YouTube sendiri memberikan kemudahan buat kita ya sebagai kreator video bisa memanfaatkan sebuah video short, ataupun kita bisa fokus pada video short karena sudah banyak sekali yang membuktikan hanya dengan memanfaatkan sebuah video short ya, itu untuk channelnya bisa cepat berkembang dan juga bisa cepat mendapatkan banyak subscriber teman-teman ya. Dan untuk persyaratan terbaru saat ini kalau tidak salah 500 subscriber kemudian 3000 jam tayang itu kita sudah mendapatkan 3 fitur monetisasi ya, yakni fitur monetisasi gabung ataupun langganan, kemudian super, dan juga yang terakhir adalah shopping ya, ataupun kita bisa menampilkan toko online yang kita miliki. Nah, tetapi untuk fitur monetisasi di bagian iklan sendiri itu masih di persyaratan yang sama, yakni sekitar 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tayang teman-teman ya. Nah, jadi tips buat teman-teman semua ya, ketika membuat sebuah channel YouTube pastikan fokus pada satu topik ataupun satu konten ya, itu akan lebih mudah untuk channel kita direkomendasikan ya, dan itu sesuai pengalaman yang pernah saya lakukan teman-teman ya. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah cara setting untuk channel YouTube agar mudah ditemukan dan mudah dicari teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita juga bisa melihat untuk bagaimana cara penonton kita itu menemukan video kita. Nah, untuk mengeceknya di sini teman-teman tinggal masuk saja ke dalam YouTube Studio ya. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi dari YouTube Studio seperti ini, kemudian kita klik saja di bagian konten seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada menu yang namanya adalah cara penonton menemukan video Anda. Ya, jadi di sini ada menu cara penonton menemukan video Anda. Oke, jadi teman-teman bisa cek ya. Jadi untuk di penelusuran YouTube sendiri di sini mencapai 81%. Kemudian untuk di bagian eksternal ya ini 7,6% dan rekomendasi video ini 5,4% ya. Nah, jadi yang tertinggi adalah di bagian dari penelusuran YouTube. Jadi maksudnya di sini adalah penonton ya menemukan video saya itu paling banyak adalah dari penelusuran YouTube teman-teman ya. Kemudian dari eksternal dan rekomendasi video ini hanya beberapa persen saja. Jadi yang paling banyak ataupun yang paling meningkat ini dari penelusuran YouTube ya, untuk penonton menemukan video saya. Nah, bagaimana cara setting agar channel kita itu bisa ditemukan ataupun bisa dicari ya? Nah, caranya di sini teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam YouTube Studio. Nah, di sini khusus buat teman-teman yang masih baru ya, ataupun baru membuat sebuah channel YouTube ya. Pastikan yang terpenting adalah fokus pada satu topik ya, karena saya juga sudah membuktikannya di beberapa channel saya teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk cara setting channel YouTube agar mudah dicari dan mudah ditemukan, yang pertama adalah fokus pada satu topik ataupun satu tema. Ya, kemudian yang kedua di sini kita bisa setting melalui dashboard Creator Studio YouTube ya. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja ke Google Chrome seperti ini. Selanjutnya kita ketikkan saja YouTube Studio seperti ini. Oke, jadi nanti tampilannya adalah seperti ini. Dan untuk cara setting pertama kita ya, jadi cara setting untuk channel YouTube kita yang masih baru, teman-teman tinggal klik saja di bagian pengaturan di sebelah kiri seperti ini. Nah, oke, setelah muncul, nah di sini di bagian umum, di sini teman-teman biarkan saja ya. Di sini ada mata uang ya. Di sini saya menggunakan dolar Amerika ya. Jadi teman-teman juga bisa diubah ke rupiah ya jika ingin mengubahnya, tetapi di sini saya menggunakan versi yang Amerika saja. Kemudian kita klik saya di bagian channel seperti ini ya. Kita klik di bagian channel. Nah, untuk setting yang kedua di sini teman-teman bisa atur saja untuk negara domisili. Teman-teman tinggal klik saja di bagian
negara domisilinya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih saja Indonesia ya. Jika kita berada di Indonesia, kita klik saja seperti ini. Nah, kemudian di bagian kata kunci di sini teman-teman tinggal isikan saja ya untuk kata kuncinya. Jadi bisa kita isikan misalkan tentang masak. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja misalkan memasak ya. Kemudian jangan lupa ditambahkan untuk tanda komanya. Nah, caranya teman-teman tinggal ketikkan saja memasak seperti ini. Misalkan jika kontennya tentang memasak, kita ketikkan saja memasak, kemudian kita tambahkan koma seperti ini. Kemudian kita checklist seperti ini ya. Oke, kemudian kita tekan seperti ini dan otomatis akan jadi untuk kata kuncinya. Oke, jadi pastikan kita menambahkan untuk komanya. Dan yang kedua ya, nah di sini ada setelan lanjutan. Caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian setelan lanjutan seperti ini. Nah, untuk yang pertama, settingan yang pertama adalah jika video kita tidak ditentukan oleh anak-anak, maka kita atur ke bagian tidak diterapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak ya. Jadi teman-teman tinggal checklist saja di situ. Yang terpenting adalah di bagian kata kunci dan fokus pada satu topik ya. Kemudian di bagian klip ya, ini teman-teman opsional ya, izinkan penonton mengambil klip konten saya. Ini teman-teman bisa diizinkan atau tidak ya. Kemudian di bagian kelayakan fitur, teman-teman tinggal klik saja di bagian kelayakan fitur. Nah, di sini ada fitur standar, fitur menengah, dan juga fitur lanjutan. Nah, di sini nanti ketika teman-teman sudah rajin upload ya, maka untuk fitur lanjutan, fitur menengah, dan fitur standar ini akan aktif dengan sendirinya. Nah, jika ingin fitur lanjutan lebih cepat aktifnya, kita bisa verifikasi KTP. Oke, selanjutnya di bagian download upload, kita klik saya di bagian download upload seperti ini. Dan di sini teman-teman ya, di bagian setelan kita klik di bagian setelan lanjutan seperti ini. Nah, di sini untuk lisensi tetap lisensi YouTube standar jika ini video asli kita. Nah, untuk kategori teman-teman tinggal klik saja di bagian kategori seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur saja untuk kategorinya. Oke, jadi jika kategorinya di sini teman-teman misalkan nih membahas tentang berita ya, teman-teman bisa atur saja ke berita ya. Jadi di sini ada berita, ada blog dan orang, ada cara dan gaya, ataupun jika channel teman-teman membahas tentang animasi, silahkan pilih saja di bagian film dan animasi. Oke, jadi setelah seperti itu untuk di bagian bahasa, nah di sini bisa kita tetapkan saja untuk bahasanya adalah bahasa Indonesia ya. Jadi di sini juga ada kategori. Kemudian jadi agar untuk channel YouTube kita itu mudah ditemukan, pastikan kita riset untuk kata kunci. Kemudian yang kedua adalah kita fokus pada satu topik. Dan yang ketiga, jangan lupa buat di bagian tag ataupun kata kunci untuk di deskripsi dari video kita. Untuk kata kunci di channel YouTube kita itu bisa kita isi teman-teman ya. Jadi agar nantinya untuk channel YouTube kita itu mudah ditemukan. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang baru membangun channel YouTube-nya, kemungkinan ya itu sekitar 1 mingguan itu belum bisa kita menemukan channel kita ya. Tetapi ketika kita sudah aktif ya, kemudian rajin upload ya, maka nantinya ya untuk channel kita itu akan mudah ditemukan. Dan pastikan menggunakan nama yang jarang digunakan ya, agar nantinya kita bisa cepat menemukan untuk channel YouTube kita ataupun channel yang baru kita buat. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya ya, cara setting untuk channel YouTube agar mudah dicari dan ditemukan. Pastikan juga riset kata kunci, fokus pada satu topik, dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.